Selamat pagi. Pagi ini kita masuk ke pertemuan 10. Di mana dalam pertemuan ke-10 ini kita akan melanjutkan pengisian saldo awal, kemudian beberapa transaksi. Nah, kemarin kita sudah membuat daftar kartu, ya, baik kartu utang, kartu customer maupun kartu piutang, termasuk juga kita sudah membuat kartu persediaan atau kartu stok. Nah, hari ini kita masukkan saldo awalnya masing-masing. Yang pertama adalah kita akan masukkan saldo awal neraca terlebih dahulu, ya. Seperti biasa, kita masuk ke setup, kemudian buka balance, kemudian kita pilih account opening balance. Nah, di sini kita tinggal masukkan neraca bulan sebelumnya, di mana kas ada 110 juta, Bank BNI 55 juta, Bang Eko nggak ada, piutang dagang ada 5 juta, persediaan 158 juta, perlengkapan 1.500.000, peralatan 5 juta. Untuk akumulasi jangan lupa dikasih tanda minus. Kemudian ada utang dagang dan modal itu sebesar 220.500.000. Nah, Anda harus pastikan bahwa di amount left to be allocated-nya nilainya adalah 0, ya. Kalau di sini ada saldonya, berarti ada kesalahan menginput data dan saldo ini akan masuk ke dalam saldo keseimbangan. Nah, ini untuk pengisian saldo awal neraca. Kalau sudah kita oke. Berikutnya kita akan masukkan saldo buku bantu. Ya, tempatnya sama, kita masuk ke balance, kemudian ke customer balance dulu. Ini adalah untuk mengisi buku bantu customer atau kartu piutang. Nah, ada dua customer kita, Nirwana dan Dipa. Kita bisa add sale. Kita masukkan yang pertama dulu adalah Nirwana. Untuk tanggalnya kita masukkan tanggal awal periode akuntansi. Memonya kita buat saldo awal. Total include tax-nya adalah 2 juta. Nah, tax code-nya kita NT kan ya. Job-nya kita abaikan karena tidak menggunakan job dalam hal ini. Kalau sudah kita record. Oke, kita masuk ke yang kedua. Itu toko Dipa. Saldonya 3 juta. Sama di sini juga NT. Ya. Nah, kalau kita record ini Anda perhatikan, maka nanti akan muncul congratulation. Ya. Berarti ada ucapan selamat dari Mayop bahwa saldo yang Anda masukkan sudah sama seperti saldo pada neraca tadi. Di neraca itu piutang dagang nilainya 5 juta, di mana tersebar ke toko Nirwana 2 juta dan toko Dipa 3 juta. Nah, berarti Anda harus pastikan keluar kotak warning seperti ini, congratulations. Ya. Kalau tidak muncul kotak seperti ini, berarti Anda harus curiga. Kemungkinan besar adalah kesalahan dalam menginput data saldo piutangnya. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini sudah masuk toko Nirwana 2 juta, toko Dipa 3 juta. Ya. Jadi auto balance-nya otomatis dia menjadi 0. Kalau sudah kita close. Berikutnya kita masukkan saldo untuk supplier balance ya. Ini adalah untuk kartu hutang, ya, buku bantu supplier. Prosesnya sama, kita masukkan dulu customer supplier yang pertama PT Nusantara. Nah, tanggalnya jangan lupa diganti dulu.
Jumlahnya 8 juta. Kalau sudah kita record, kita masukkan lagi yang kedua untuk PT Delta. Jumlahnya 5 juta. Kita record. Nah, pastikan juga bahwa muncul kotak warning seperti ini, ya. Ada congratulations. Oke. Di sini out of balance-nya juga pastikan sudah 0, ya. Nah, itu untuk memasukkan saldo kartu piutang dan kartu hutang. Sekarang untuk buku bantu produk atau kartu persediaan, untuk memasukkan datanya kita masuk ke inventory, kemudian kita pilih adjust inventory. Di sini kita ubah dulu tanggalnya. Memonya kita kasih saldo awal. Yang pertama kita masukkan untuk Asus, kuantitinya itu ada 30. Harga belinya 3 juta. Temannya di otomatis 30 kali 3 juta itu 90 juta. Nah, untuk akunnya masukkan akun persediaan. Oke. Kita masukkan yang kedua untuk Lenovo. Jumlahnya 20 unit dengan harga 3.400.000 harga beli, ya. Oke, 68 juta. Di sini sama, masukkan persediaan barang dagang. Nah, kalau sudah seperti ini kita record. Nah, Anda harus pastikan datanya sama seperti saya ini, ya. Kalau account-nya ini dalam keadaan kosong, maka dia tidak bisa di-record. Record. Oke, nah kita bisa lihat jurnal awal kita, ya. Nah, ini jurnal awal. Tadi sudah masukkan saldo piutang 2, saldo hutang 2, dan saldo persediaan. Nah, itu untuk memasukkan saldo awal, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi. Kita lihat soal transaksinya. Yang pertama adalah tanggal 1, perusahaan dirasa perlu untuk mengambil uang tunai dari bank BNI, ya, sebesar 2 juta untuk dimasukkan ke dalam kas perusahaan. Nah, di sini berarti kita masuk ke banking, ya. Nah, di modul banking ini ada spend money, ada receipt money, ya. Spend money untuk ambil uang, receipt money itu untuk penerimaan uang menggunakan bank. Kita pilih spend money. Nah, pastikan dulu yang pertama adalah pay from-nya adalah karena kita mengambil dari Bank BNI, maka ini ganti dengan Bank BNI. Kemudian hilangkan teks inklusifnya. Masukkan tanggal. Jumlahnya adalah 2 juta. Oke. Memonya kita bisa buat pengisian kas kecil. Nah, akunnya kita masukkan akun kas, ya, jumlahnya otomatis akan keluar sebesar 2 juta. Nah, Anda pastikan datanya seperti ini. Kalau sudah, kita record. Nah, pastikan balance pertamanya adalah 55 juta, nanti ditambah 2 juta menjadi 57 juta. 53. Karena Bank BNI diambil 2 juta, maka tersisa balance-nya menjadi 53 juta. Kita cancel. Kalau mau lihat jurnal, Anda bisa lihat dari jurnal dari sini, atau Anda cancel ini, lihat jurnal dari sini juga bisa. Ini jurnalnya. Nah, di sini kas Anda bertambah 2 juta, Bank BNI berkurang sebesar 2 juta. Oke, kita lanjut transaksi yang kedua, di mana di sini ada pembelian barang dagangan secara kredit. Oke. Nah, pembelian itu kita masuk ke purchase, ya, kemudian kita pilih enter purchase. Nah, kita akan beli barang ke PT Nusantara. Ya. Kemudian jangan lupa hilangkan teks inklusifnya. Ya, ini menunjukkan bahwa harga tidak termasuk pajak, ya. Kalau Anda centang berarti harga sudah termasuk pajak. Kita ubah dulu tanggalnya. Nah, kita masukkan di kolom bill-nya. Yang pertama 10 unit.
Nah, di sini resipnya 10 unit, di back ordernya 0. Maksudnya apa? Resip ini barang sudah diterima semua 10 ya. Kalau misalnya Anda beli 10 baru diterima 5, maka di back order kita isikan 5 unit. Kita masukkan Asus ya. Yang dibeli adalah Asus yang pertama. Harganya 3 juta. Oke. Berarti 10 kali 3 juta ada 30 juta. Kita masukkan yang kedua 10 unit untuk Lenovo ya, harganya 3.400.000. Oke. Jadi totalnya ada 34 juta, maka total semuanya adalah 64 juta ditambah pajak 6.400.000, maka totalnya 70.400.000. Di memonya purchase kita ganti dengan pembelian kredit. Oke, kalau sudah seperti ini ya, kita record. Nah, kalau muncul kotak warning seperti ini adalah pertanyaan, apakah Anda ingin mengubah text code? Ya, kita abaikan ya, berarti kita kasih no. Karena text code kita sudah benar. Anda bisa lihat jurnalnya seperti ini. Ya. Kita all kan ya di jurnalnya. Oke, kita lanjut berikutnya. Transaksi ketiga. Nah, di sini adalah penerimaan pelunasan piutang. Piutang ini kaitannya dengan penjualan, ya. Maka kita bisa masuk ke sales, kemudian kita pilih receipt payment. Kita pilih dulu, ya, pembayaran utangnya ini dia menggunakan Bank BNI. Maka jangan lupa untuk deposito account-nya kita pilih Bank BNI, ya. Nah, di sini ada 53 juta saldo BNI. Sebelumnya customer-nya adalah Toko Nirwana. Kita ubah dulu tanggalnya. Nah, jumlah yang kita terima ini 1 juta. Oke. Nah, di sini payment-nya kita ganti dengan pelunasan sebagian piutang. Oke, kemudian jangan lupa klik di amount applied-nya ya, 1 juta. Kalau Anda enter di sini out of balance-nya akan menjadi 0 ya. Jadi nanti sisa piutangnya Toko Nirwana itu masih sisa 1 juta dan saldo BNI kita akan bertambah menjadi 54 juta. Kita record. Sudah bertambah 54 juta. Kita lihat jurnalnya. Nah, ini jurnalnya. Jurnalnya Bank BNI bertambah 1 juta, piutang Anda berkurang 1 juta. Oke. Berikutnya transaksi keempat. Transaksi keempat ini adalah retur pembelian. Nah, retur pembelian ini prosesnya sama seperti pembelian awalnya. Ya, prosesnya sama. Cuma nanti untuk retur, karena ini retur, maka nanti nilai stoknya itu kita kasih tanda minus. Dan ada 2 proses ya. Setelah kita enter purchase, kemudian kita lakukan purchase register. Kita langsung aja ke purchase, kemudian kita enter purchase. Nah, kita akan mengembalikan barang ke PT Nusantara. Jangan lupa tanggalnya kita ubah dulu. Tanggal 5 Januari. Nah, di sini kita kasih tanda minus. Yang pertama yang dikembalikan adalah 3 unit. Ya, minus 3 untuk Asus. Ya, harganya sudah otomatis dari harga sebelumnya. Kemudian minus 2 untuk Lenovo. Oke, harganya sudah. Nah, berarti kita ada retur sebesar 15.800.000 ditambah dengan pajaknya, pengurangan pajaknya ya, 1.580.000, maka total pengurangan utang kita nanti adalah 17.380.000. Nah, di jurnal memonya bisa kita ganti retur pembelian kredit. Oke, kalau sudah seperti ini, maka kita record. Sudah selesai prosesnya? Belum. Karena ini ada retur, maka kita lakukan register.
Register bisa Anda lakukan melalui tombol di sini atau di cancel sini Anda masuk ke purchase register sama, ya. Kemudian kita pilih return and debit. Nah, ini yang harus kita kurangi nilai utang kita, ya. Caranya apply to purchase. Akan muncul tampilan seperti ini, ubah dulu tanggal. Tanggal 5 Januari. Oke. Memonya kita ganti. Return pembelian kredit. Oke. Kemudian jangan lupa Anda klik di amount applied yang kedua, yang tanggal 2, ya, di 70 juta. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka kita record. Kita close. Kalau kita lihat jurnalnya, nanti ada 2 jurnal, ya. Ini jurnal pada saat membuat ininya, ya, faktur kembalinya, ya. Nah, ini pada saat mengurangi hutang kita. Jadi ada 2 jurnal. Oke, kita lanjut transaksi yang kelima. Ini transaksi terakhir untuk pertemuan ini, ya. Transaksi berikutnya kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Nah, transaksi kelima ini adalah pembayaran hutang, ya, atas transaksi kita yang sebelumnya kepada PT Nusantara, ya. Pembayaran utang masih terkait dengan kegiatan purchase, maka kita tetap berada di purchase, kemudian kita pilih pay bill. Nah, jangan lupa dulu, karena kita bayar pakai BNI, kasnya kita ganti dengan Bank BNI. Suppliernya kita pilih PT Nusantara. Tanggalnya jangan lupa tanggal 8. Mana plate-nya, berapa jumlah yang dibayarkan? Nah, di sini sudah ada datanya. 53.20.000. Ini payment-nya kita bisa ganti pembayaran hutang. Kemudian jangan lupa kita klik di samping yang 53.20.000 ini. Ya, di auto balance-nya sudah menjadi 0. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, nanti Anda lihat Bank BNI Anda akan berkurang. Kita record, ya, tinggal tersisa 980.000. Oke, dan kita cancel. Nah, kita bisa lihat keseluruhan transaksi kita. Nah, ini keseluruhan transaksi, ya, sampai dengan tanggal 5. Nanti Anda bisa cocokkan yang ada di sini, di transaksinya. Oke, nah untuk pertemuan ke-10 ini cukup sampai di sini dulu, ya. Untuk transaksi lainnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi.